Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Nurse Putri. Sorry banget ya teman-teman, udah lama aku nggak share informasi kesehatan sama teman-teman. Karena satu dan dua hal yang harus dikerjakan, akhirnya baru sempet share video lagi hari ini. Kali ini aku akan berbagi informasi kesehatan tentang tidur. Para kaum rebahan semua pasti senang banget gak sih ngebahas tentang tidur? Ya iyalah, soalnya tidur itu kan enak banget. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya di balik kenikmatan tidur itu ternyata ada proses-proses rumit yang harus kita hadapi. Gimana nih teman-teman kebutuhan tidur teman-teman yang sedang WFH di rumah atau yang sedang mengalami di tengah-tengah wabah virus corona saat ini, apakah tidur kita berkualitas atau malah ada yang kebanyakan tidur sampai akhirnya nggak tahu lagi mau ngapain? Apakah sebenarnya jam tidur itu tepat sesuai dengan jumlahnya atau kuantitasnya atau seperti apa? Di sini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan tidur sampai kepada tidur yang berkualitas seperti apa, tidur yang sehat, dan mungkin bagian-bagian momen dari saat kita bermimpi akan kita bahas di video aku kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tidur, jangan lupa subscribe YouTube channel aku Nurse Putri dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu aku share informasi kesehatan kepada teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang kebutuhan tidur. Check it out. Di sini ada mind map tentang tidur. Tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam kondisi tidur, kita akan merilekskan semua otot-otot di dalam tubuh kita. Dan tidur itu terjadi perubahan status kesadaran ketika persepsi dan reaksi dari individu itu terhadap lingkungannya mengalami penurunan. Perlu teman-teman ketahui, tidur tidak sama dengan istirahat. Karena istirahat di sini lebih kepada tenang, rileks, bebas dari perasaan gelisah. Sementara tidur itu memiliki prosesnya. Sewaktu kita tidur, awal dari tidur kita akan terjaga atau terbangun. Dan di sini otak diproduksi oleh yang namanya sel beta. Kemudian otak kita mulai rileks atau slow down. Dalam tahapan ini, otak diproduksi oleh sel alfa. Nah, di fase ini kalau teman-teman pernah mendengar seseorang memanggil nama teman-teman seolah-olah teman sedang berhalusinasi atau mungkin tiba-tiba ada perasaan terkejut tanpa alasan, itu karena ada sel alfa yang bekerja pada fase ini. Tidur itu memiliki tahapan-tahapannya. Terdiri dari non-REM 1, 2, 3, 4, ini sekarang tahapan ini sudah digabungkan, dan yang terakhir ada REM. Tahapan non-REM 1 atau non-rapid eye movement ini adalah tahapan di mana transisi dari bangun tidur. Jadi kondisi tidur yang masih benar-benar terjaga. Di sini gelombang otak yang bekerja adalah gelombang theta. Pada kondisi non-REM 1 ini, kelopak mata kita akan membuka atau bisa menutup pelan. Jadi tidak dalam kondisi yang benar-benar tidur atau disebut dengan light sleep. Jadi kalau durasi di non-REM 1 ini sekitar 10 menit. Masing-masing dari tahapan ini ada durasi waktunya. Kemudian non-REM kedua, non-rapid eye movement, ini disebut dengan tidur ringan. Di sini otot-otot kita mulai mengalami relaksasi, suhu tubuh mulai menurun, tapi dalam tahapan ini seseorang yang tidur itu masih mudah untuk dibangunkan atau disebut dengan sleep spindle atau Qi kompleks yang bekerja, dan durasi waktunya ini sekitar 20 menit. Setelah non-REM yang kedua, maka ada tahapan non-REM ketiga dan keempat. Kalau di penelitian sebelumnya, non-REM ketiga dan 4 ini terpisah, jadi ada 5 tahapan. Tapi di jurnal yang terbaru sudah digabungkan, dan ini termasuk tahapan yang tidur lebih dalam atau deep sleep. Di sini yang bekerja adalah gelombang delta. Jadi karena sudah lebih dalam tidurnya, maka seseorang yang tertidur itu sulit dibangunkan.
Dan di sini terjadi penurunan tonus otot atau pergerakan otot. Kalau teman-teman pernah mengalami mengompol, itu adalah fase di mana non-REM 3 dan 4 ini bekerja karena di dalam tubuh kita sudah mengalami penurunan dari tonus otot. Dan yang tahapan terakhir adalah REM, Rapid Eye Movement. Jadi pergerakan bola mata yang cepat di mana pernafasan kita semakin meningkat, kemudian ada gelombang alfa, beta, theta, dan aktivitas otak meningkat di dalam fase ini. Dan durasi waktunya teman-teman ada 90 menit. Perlu kita ketahui bahwa di tahapan ini mimpi terjadi. Jadi untuk semua memori-memori mimpi yang kita ingat ada di fase ini. Tidur itu tentu kita lihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Seperti apa yang dikatakan tidur yang berkualitas dan bagaimana kita melihat dari kuantitasnya. Kalau dilihat dari kuantitasnya berdasarkan Kementerian Kesehatan dibagi menjadi beberapa usia manusia. Kalau dia 0 sampai 1 bulan, kebutuhan tidurnya itu 14 sampai 18 jam per hari. Kemudian 1 sampai 18 bulan itu 12 sampai 14 jam per hari. Ini sudah termasuk tidur siang ya. Kemudian masuk ke usia 3 sampai 6 tahun. Ini masa usia prasekolah. Dia membutuhkan 11 sampai 13 jam per hari. Kalau misalnya cenderung kurang dari kebutuhan tidurnya, maka anak-anak itu cenderung untuk mengalami obesitas. Untuk usia 6 sampai 12 tahun dengan kebutuhan 10 jam per hari, ini adalah usia anak sekolah. Kalau misalnya kurang, maka anak-anak sekolah itu cenderung mengalami konsentrasi belajar yang semakin menurun atau bisa mengakibatkan hiperaktif. Kemudian kita masuk ke usia 12 sampai 18 tahun, di mana pada masa remaja ini remaja membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam. Kalau kurang bisa mengalami depresi ya. 18 sampai 40 tahun ini membutuhkan 7 sampai 8 jam per hari. Kemudian di usia 40 sampai 60 tahun ini mengalami 7 jam per hari kebutuhannya, dan 60 tahun ke atas atau dewasa tua mengalami butuh waktu 6 jam per hari. Jadi itu kalau dilihat dari kuantitas tidur. Kemudian bagaimana kita lihat dari segi kualitas tidur? Sebenarnya kualitas tidur itu dinilai dari fase atau tahapan tidur lelap itu, tahapan-tahapan yang sudah kita bahas sebelumnya bisa terlewati dengan sangat baik. Kenapa? Karena saat kondisi kita tidur, otak-otak kita bekerja, kemudian otot kita mengalami rileks, maka akan membantu organ untuk mendetoksifikasi atau membersihkan racun-racun yang ada di tubuh. Jadi dalam tidur itu sebenarnya otak kita memberikan tanda yang berbeda dalam setiap tahapan. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang menentukan kualitas tidur seseorang itu apabila dia mampu untuk melewati tahapan-tahapan tidur itu dengan sangat baik, khususnya dalam tahapan REM, Rapid Eye Movement. Nah, kenapa orang-orang bisa mengalami gangguan tidur? Seperti insomnia, atau dia tidak bisa tidur sama sekali, atau tidur dalam posisi sleep apnea, kelumpuhan tidur, karena memang kualitas di tahapan REM ini tidak berjalan dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi seperti ritme atau irama sirkadian dan yang disebut dengan istilah sleep homeostatic. Jadi ini membuat kondisi otak kita terjaga karena ada akumulasi bertahap dari zat-zat kimia di otak kita yang membuat sinyal mengantuk kita mengalami penurunan. Jadi kembali seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tidur itu harus memperhatikan tidak hanya dari kuantitas aja, tapi kualitas juga. Percuma kalau kita tidur untuk durasi waktu yang panjang, tapi kalau tidur kita tidak lelap atau tidak memiliki kualitas yang baik, sama saja kita tidak mencapai tidur yang berkualitas. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah tidur itu tidak harus melihat dari segi jumlahnya saja, berapa lama durasinya, tapi lebih kepada kualitas tidur seperti apa yang kita hasilkan. Karena pada dasarnya ketika kita menghadapi tahapan-tahapan dari non-REM 1, 2, 3, 4 sampai kepada REM, kita bisa melalui tahapan-tahapan itu dengan baik, maka tidur kita pun bisa berkualitas. Dan
Tips untuk mendapatkan tidur yang berkualitas bisa didapat dengan sleep hygiene, atau bagaimana kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan untuk mencapai kualitas yang baik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti menyediakan tempat tidur yang baik, modifikasi lingkungan dengan kenyamanan, suara tidak bising, kemudian mematikan lampu, tidak makan sebelum kita tidur karena nanti akan memperberat kerja lambung kita, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol atau kopi, kemudian tidak merokok, kemudian tidak mendekatkan laptop atau smartphone atau handphone dan sejenisnya di dekat kita, kemudian melakukan rutinitas atau latihan-latihan yang beraturan setiap hari, karena itu bisa membantu kita juga untuk memulihkan jam tidur kita menjadi lebih teratur. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman untuk mencapai kualitas tidur yang baik. Jadi, jangan mau tidurnya terganggu. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Nurse Putri. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Terima kasih.